Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purbujat Miko di channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sehat walafiat dan masih semangat untuk meniti karir dosen ya. Nah, hari ini saya akan share pada Bapak Ibu terkait Scopus ya, bagaimana kita menghindari ya ciri-ciri jurnal Scopus yang berpeluang discontinue atau mengarah ke predator. Saya akan contohkan ya dua jurnal. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu, saya sudah pernah share ya di sini ya tips awal memilih jurnal Scopus. Nah, kali ini saya juga masih mencontohkan migration letters. Jadi ada dua jurnal nanti, jurnal Scopus ya, yang satu adalah migration letter, yang itu contoh ya jurnal yang sudah discontinue ya, walaupun dari Q2 ternyata discontinue ya. Sama satu lagi ya, jurnal yang punya indikasi discontinue atau mengarah ke predator. Nah, ini perlu hati-hati sekali ya, karena sekarang ini berbagai cara, termasuk caranya adalah ya para publisher itu memproduksi ya jurnal, membuat jurnal, artikel-artikel yang bagus, nanti di suatu periode tertentu mereka akan meninggalkan ya. Mereka sudah panen kemudian ya pergi sehingga discontinue. Nah, ini perlu hati-hati. Nah, kita contohkan ya, saya sudah siapkan yaitu migration letter Bapak Ibu. Nah, ini migration letters, ini Q2 ya, Q2 kita lihat, kita klik saja, akan mengarahkan ke simagojr.com. Nah, ini migration letters ya, discontinue in Scopus as of 2022. Nah, kita lihat beberapa informasi di sini. Nah, ini Q2 ya. Nah, Q2 itu berarti kuartilnya 50 ya sampai 74, karena 100 dibagi 4 ya berarti 50 sampai 74. Nah, ini beberapa informasi mulai dari total dokumen, citasi dan sebagainya. Nah, di sini keterangannya memang sudah discontinue. Nah, selain itu, nah ini kan informasi ketika kita ngeceknya di 2024 nih, atau Bapak Ibu ngeceknya 2023 yang lalu sudah discontinue, karena discontinue-nya adalah tahun 2022 ya, pasti discontinue ya. Nah, masalahnya, pertanyaannya adalah kira-kira kenapa ini discontinue? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Dan juga kita perlu hati-hati ya, tanda-tanda ya jurnal Scopus yang akan discontinue ya atau mengarah ke predatory. Ya, Bapak Ibu juga bisa cek ya di situs untuk mengecek apakah jurnal itu predator atau tidak. Nah, sayangnya kadangkala itu tidak update, sehingga kalau tidak update kita juga bisa kena tipu ya. Nah, kita cek di scopus.com ya, ada di menu source ya, di sini source ya, kita klik source ya, sudah mengarah ke source. Nah, ini karena ada title, ini adalah title dari jurnal tersebut, ini adalah nama jurnalnya, kita tinggal copy saja ya, kita copy supaya memudahkan untuk search ya, tidak ada kesalahan. Ini kita copy ya, kita letakkan di sini, kemudian nanti akan secara otomatis muncul, kita klik dan akan diarahkan ke jurnal tersebut yaitu migration letter. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah ada muncul ya, kita klik, ini karena sudah discontinue ya. Nah, oke, kita lihat kenapa kira-kira jurnal ini discontinue, kan itu yang menjadi pertanyaan kita, kira-kira kenapa ya, sehingga nanti di contoh jurnal satunya kita perlu ekstra hati-hati. Nah, ini set skornya di sini berarti tadi ya 50 sampai 74 berarti Q2. Nah, ini 65. Dan kita fokus ke Scopus content coverage di sini ya, kita klik di sini. Ini adalah salah satu tanda ya, indikasi nah histori dari jumlah artikel yang dipublikasi setiap tahun. Kita lihat dari yang tahun pertama, dari 2011 ini 16 ya, meningkat ya. Meningkat, kita lihat sampai di 2017. Nah, ini mengarah ke 31 dokumen. Maaf ya, 31 dokumen. Dari 2011 itu setengahnya ya. Nah, kalau kita lihat trennya 2012 sampai 17 itu di angka 30-an. Ya, ini kalau rata-rata ya, 30-an. Nah, pertanyaannya, kenapa di angka 2022 ya itu kemudian berakhir ya, tidak terindeks lagi, discontinue. Nah, salah satunya mulai ada anomali ya.
mulai ada anomali di sini 58, 74, 60 sampai pada akhirnya 2022 itu 77 dokumen. Berarti at least ada kenaikan 2 kali lipat. Ya. Dari yang tadi rata-rata 30 ya. Berarti naiknya menjadi 70-an dokumen. Nah, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, berarti kan ada anomali yang tidak normal. Ya, adanya kenaikan artikel secara tiba-tiba. Ya, walaupun nih kenaikannya per tahun ya persentasenya itu agak stabil, tapi kalau dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya ini kenaikannya sangat signifikan. Nah, itu kenapa salah satu yang kita fokuskan adalah di content coverage ya di sini. Nah, kita ambil contoh satu lagi. Nah, ini adalah jurnal Sustainable Futures ya. Ini kita lihat kuartilnya berapa. Ya, kita coba lihat. Kita copy saja sekali lagi. Kalau Bapak Ibu nemu, teman-teman semua nemu, itu cek dulu di Scopus Content Coverage-nya ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari Simago-nya ini Q berapa ya? Mulai 2020 Q1, Q2, 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 Q1 sosiologi dan ilmu politik ya. Ini Q1, kita lihat di sini Q1 sosiologi dan ilmu politik ya. Nah, ini Q1. SJR-nya juga besar ya, 0,9. Padahal untuk syarat khusus untuk GB itu hanya 0,1 ya. Itu 9 kali lipatnya ya, luar biasa. Tapi perlu ekstra hati-hati. Nah, sekali lagi sekarang kita coba cek ya dari sisi content coverage ya, Scopus content coverage. Nah, tadi kan sudah kita contohkan di Migration Letters ada kenaikan yang cukup signifikan. Bagaimana dengan Sustainable Future? Yang tadi kita sudah cek adalah Q1 ya, Bapak Ibu, sekali lagi Q1 kita perlu tetap hati-hati. Nah, salah satu ciri yang bisa kita lihat apakah jurnal ini akan berpeluang discontinue adalah dari sisi jumlah artikel terbitan per tahunnya di Scopus Content Coverage. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, kita lihat dari 2019 ya, ini hanya 2 ya. Kemudian 37, 21 ya, 41 di 2023 dan Bapak Ibu perlu hati-hati. Nah, di sini nih mulai ya. Mulai ada anomali yang saya sebut tadi. Mulai ada kejanggalan ya. Q1 ya, kenapa bisa ya 2024 itu mempublish 243 dokumen. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Berarti kenaikannya berapa kali lipat itu ya? Ya. 5 kali lipat, 6 kali lipat ya. 4 kali 6 24 ya. 6 kali lipat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu hati-hati ya. Saya tidak menuduh ya, tapi ini adalah tanda-tanda bahwa jurnal ini walaupun Q1 ya dari sisi historinya di sini bagus nih ya, Q2, Q1 ya, dari sisi jenis subjek di kuartilnya khususnya adalah sosiologi dan ilmu politik, ini Q1 ya. Tapi di sini ada anomali yang perlu hati-hati. Jika Bapak Ibu submit di salah satu jurnal yang punya indikasi seperti ini, saran saya tolong dipertimbangkan. Coba pastikan tanya ke rekan kerja ya yang mungkin punya pengalaman lebih baik ya. Karena saya selalu perhatikan di sini ya normalnya ya. Kalau rata-rata 15 ya 15. Kalau rata-rata di bawah 30 ya 30 per tahun. Nah, ini yang dikatakan normal. Nah, di sini kan banyak publisher yang sekarang sudah mulai praktik-praktik ini ya tidak tampak oleh author ya, apalagi author-author yang lagi hunter ini ya, lagi semangat 45 cari jurnal Scopus dan mereka kadang terjebak ke dalam kolam ya, kolam predator ya, apalagi Q1 ini ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi insight bagi saya terutama untuk fokus ya, jangan sampai kemudian kita sudah susah payah meneliti, menulis, mempublish, membayar, pada akhirnya ternyata itu discontinue ya, akhirnya ya tidak bisa manfaatnya kembali ke kita, misalkan untuk pengurusan lektor kepala atau guru besar. Sampai ketemu
konten berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.